Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube Pediotasia Insect. Seberapa tahukah kamu tentang zebra? Jika kamu belum banyak tahu tentang hewan yang satu ini, mari simak video ini bersama. Zebra, atau dalam bahasa Latin subgenus Hippotigris, disebut juga kuda loreng, adalah hewan dari Afrika yang dikenal akan tubuhnya yang berbelang hitam putih. Terdapat 3 spesies yang masih ada saat ini, yaitu zebra gyr V. equus grevy, zebra dataran E. quagga, dan zebra gunung E. zebra. Zebra merupakan bagian dari genus Equus seperti halnya kuda dan keledai. Ketiganya merupakan kelompok yang masih tersisa dari famili Equidae. Setiap individu zebra memiliki pola belang-belang yang khas. Terdapat beberapa teori mengenai fungsi dari belang-belang tersebut. Dan teori yang paling banyak didukung oleh bukti adalah sebagai perlindungan dari gigitan lalat. Zebra menghuni bagian timur dan selatan Afrika, dan dapat ditemui di berbagai jenis habitat seperti sabana, padang rumput, daerah berhutan, lahan bersemak, dan daerah bergunung. Zebra adalah hewan pemakan rumput yang dapat bertahan hidup dengan mengonsumsi tumbuhan bermutu rendah. Mereka menjadi mangsa singa dan biasanya melarikan diri ketika merasa terancam. Tetapi, mereka juga bisa menggigit dan menendang. Spesies-spesies zebra memiliki perilaku sosial yang berbeda-beda. Zebra dataran dan zebra gunung hidup dalam harem yang stabil dan terdiri dari seekor jantan, beberapa ekor betina, dan anak-anak mereka. Sementara zebra gyr V hidup sendiri atau dalam kawanan yang tidak memiliki ikatan erat. Dalam spesies yang memiliki harem, betina dewasa hanya berkawin dengan jantan dari harem mereka. Sementara itu, zebra gyr V jantan membentuk teritori yang menarik betina. Dan spesies ini juga bergonta-ganti pasangan. Zebra berkomunikasi dengan berbagai jenis suara, postur tubuh, dan raut wajah. Perawatan sosial memperkuat ikatan antar individu pada zebra dataran dan gunung. Belang-belang zebra menjadikan mereka sebagai hewan yang paling mudah dikenali. Mereka telah menjadi tema berbagai karya seni dan kisah di Afrika dan wilayah lainnya. Dalam sejarahnya, mereka diincar oleh kolektor hewan eksotis. Namun, tidak seperti kuda ataupun keledai, zebra tidak pernah didomestikasi. International Union for Conservation of Nature (IUCN) menggolongkan zebra gyr V sebagai spesies yang terancam punah, zebra gunung sebagai spesies yang rentan, dan zebra dataran sebagai spesies mendekati terancam. Salah satu jenis zebra dataran yang disebut quagga mengalami kepunahan pada abad ke-19. Meskipun demikian, zebra masih dapat ditemui di berbagai kawasan perlindungan. Asal nama zebra. Kata zebra dapat ditilik kembali ke tahun 1600 dan berasal dari bahasa Italia, Spanyol, atau Portugis. Istilah ini mungkin berasal dari bahasa Latin equiferus yang berarti kuda liar. Istilah ini sendiri merupakan penggabungan kata equus berarti kuda, dengan ferus berarti liar, buas. Equiferus tampaknya diserap ke dalam bahasa Portugis menjadi ezebro atau zebro, yang awalnya mengacu kepada hewan equus yang misterius dan mungkin liar di semenanjung Iberia pada abad pertengahan. Pada zaman kuno, zebra disebut Hippotigris, yang berarti harimau kuda oleh orang Yunani dan Romawi. Taksonomi dan evolusi zebra. Zebra digolongkan ke dalam genus Equus bersama dengan kuda dan keledai. Ketiga kelompok ini merupakan anggota famili Equidae yang masih bertahan hingga kini. Menurut C. Smith, tahun 1941, zebra dataran dan zebra gunung biasanya dimasukkan ke dalam subgenus Hippotigris. Sementara menurut Heller tahun 1912, zebra gyr V dianggap sebagai satu-satunya spesies dalam subgenus Dolichohippus.
Groves dan Bell tahun 2004, menempatkan ketiga spesies ini ke dalam subgenus Hypotigris. Sebuah kajian filogenetika dari tahun 2013 menemukan bahwa zebra dataran memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan zebra Gervii daripada zebra gunung. Quagga yang sudah punah pada mulanya digolongkan sebagai spesies yang berbeda. Namun, kajian genetika belakangan menggolongkan hewan ini sebagai spesies yang sama dengan zebra dataran, baik itu sebagai subspesiesnya ataupun sebagai populasinya yang paling selatan. Bukti molekuler menunjukkan bahwa zebra memiliki garis keturunan monofili, atau sekelompok organisme yang memiliki nenek moyang bersama. Equus berasal dari Amerika Utara. Hasil pengurutan paleogenomika terhadap tulang mata podial kuda yang ditemukan di Kanada dan berasal dari kala Pleistosen pertengahan, sekitar 700.000 tahun yang lalu, menunjukkan bahwa nenek moyang bersama paling terkini dari semua zebra, kuda, dan keledai dapat ditilik kembali ke 4 hingga 4,5 juta tahun yang lalu. Kuda diperkirakan terpisah dari keledai dan kuda sekitar 4 juta tahun yang lalu. Dan hewan-hewan dari genus Equus mulai memasuki benua Eurasia sekitar 3 juta tahun yang lalu. Zebra dan keledai berpisah sekitar 2,8 juta tahun yang lalu. Dan nenek moyang zebra memasuki Afrika sekitar 2,3 juta tahun yang lalu. Zebra gunung terpisah dari spesies zebra lainnya sekitar 1,75 juta tahun yang lalu. Sementara zebra dataran terpisah dari zebra Gervii sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Karakteristik zebra. Seperti hewan equus liar lainnya, zebra memiliki tubuh yang berbentuk seperti tong dengan ekor yang berumbai, wajah yang memanjang dan leher yang panjang dengan rambut di atas leher yang panjang dan berdiri. Tungkai mereka yang panjang dan ramping berujung pada sebuah tapak keras yang berbentuk seperti sekop. Gigi mereka teradaptasi untuk merumput. Mereka memiliki gigi seri besar yang dapat memotong rumput, serta gigi geraham yang bergerigi, bermahkota tinggi, dan cocok untuk menggiling. Zebra jantan memiliki gigi taring yang berbentuk seperti sekop, dan dapat dijadikan senjata saat berkelahi. Mata zebra berada di bagian samping dan atas kepala, sehingga mereka dapat melihat ke atas saat sedang merumput. Telinga mereka yang cukup panjang dan terlihat berdiri, dapat digerakkan dan dapat digunakan untuk menemukan sumber suara. Tidak seperti kuda, zebra dan keledai hanya memiliki chestnut, atau semacam kapalan di tungkai depan mereka. Selain itu, tidak seperti hewan-hewan equus lainnya, tungkai depan zebra lebih panjang daripada tungkai belakangnya. Zebra dapat dengan mudah dikenali, karena mereka memiliki pola belang-belang hitam putih yang khas. Perut dan tungkai mereka berwarna putih jika tidak terdapat garis, tetapi moncongnya gelap dan kulit di bawah rambutnya berwarna hitam. Pola yang umum ditemui meliputi garis dorsal yang terbentang dari dahi hingga ekor. Dari situ belangnya membentang ke arah bawah kecuali di bokong. Di bagian ini, setiap spesies memiliki pola khasnya tersendiri. Sementara itu, di dekat hidung, belang-belangnya melengkung ke lubang hidung. Belang-belangnya terbelah di tungkai depan sehingga menghasilkan belang bahu. Belang-belang di tungkai, telinga, dan ekor terpisah dari yang lain dan horizontal. Zebra juga memiliki pola yang kompleks di sekitar mata dan rahang bawah mereka. Setiap individu memiliki pola belang-belang yang khas, seperti halnya sidik jari pada manusia, dan pola ini dapat diwariskan. Pada saat perkembangan embrio, belang-belang muncul setelah 8 bulan. Tetapi pola-polanya mungkin sudah ditentukan pada minggu ketiga hingga kelima. Pada setiap spesies, terdapat suatu tahap selama perkembangan embrio ketika belang-belangnya tegak lurus, dengan bagian dorsal dan terpisah dari satu sama lain dengan jarak 0,4 mm. Tahap ini berlangsung pada minggu ketiga. Perkembangan embrio untuk zebra dataran, 4 minggu untuk zebra gunung, dan 5 minggu untuk zebra Gervii. Perbedaan waktu ini diduga berdampak terhadap perbedaan pola belang-belang di setiap spesies. Ekologi dan perilaku zebra.
Zebra dapat berkelana atau bermigrasi ke daerah yang lebih banyak air. Zebra dataran tercatat telah bermigrasi sejauh 500 km antara Namibia dan Botswana. Dan ini merupakan migrasi darat terpanjang pada mamalia di Afrika. Saat bermigrasi, zebra tampaknya mengandalkan ingatannya mengenai tempat yang paling baik untuk merumput. Dan mereka juga dapat memprediksi kondisi suatu tempat beberapa bulan setelah mereka tiba. Zebra dataran lebih bergantung pada air dan hidup di habitat yang lebih messy atau habitat dengan kelembaban sedang bila dibandingkan dengan spesies zebra lainnya. Mereka jarang berkeluyuran lebih dari 10-12 km dari sumber air. Zebra Gilfi dapat bertahan hidup selama 2 hingga 5 hari tanpa minum. Tetapi mereka akan minum setiap hari jika terdapat sumber air yang berlimpah. Zebra gunung dapat ditemukan di ketinggian hingga 2000 meter. Zebra dapat menghabiskan waktu selama 7 jam per hari untuk tidur. Saat siang hari, mereka tidur berdiri, sementara pada malam hari, mereka tidur berbaring. Itulah seputar informasi tentang zebra. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Tetap pantau channel ini untuk mendapatkan beberapa informasi tentang hewan-hewan yang belum Anda ketahui. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalam.